Ada begitu banyak orang di sekitar, jadi Tama tidak sengaja mencari sosok mereka. Alena dan Ayu berjalan berdampingan. Ayu melihat mata Alena merah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Haris sangat menyukai Gema." Alena mengangguk lembut dan berkata dengan serius, "Aku selalu menyukainya. Aku merasa dia tidak hanya bernyanyi dengan baik, tetapi juga aliran yang sangat langka di industri hiburan sekarang, sangat bersih dan murni." Ayu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu diragukan lagi, dia bukan hanya aliran yang jernih, tetapi juga satu-satunya di industri hiburan." Alena bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksud Nona Su dengan itu?" Ayu tertawa, "Biarkan saya memberitahu Anda ini, di industri hiburan, tidak ada kekurangan lalat dan anjing. Beberapa orang menjual diri mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan, beberapa orang memalsukan masa lalu untuk ketenaran, dan beberapa orang cenderung mengikuti tren demi keuntungan. Ada juga orang yang memeras otak untuk mengatur persona, untuk berspekulasi publik yang lengkap. Beberapa jelas miskin, tetapi mereka harus mengemas diri mereka sebagai orang kaya. Beberapa dari mereka jelas tidak memiliki tingkat budaya, tetapi juga harus mengemas diri mereka sebagai orang kaya. Yang paling menjijikkan adalah bahwa beberapa orang asing yang disebut humas, untuk makan seteguk nasi melakukan segala macam pencemaran nama baik negara, dan bahkan melangkah lebih jauh dengan mengemas negara-negara dunia ketiga yang kotor itu ke dalam negeri dongeng bumi dengan niat jahat dan tujuan tercela. Selain itu, semua jenis peniruan plagiarisme, spekulasi jahat yang tak terhitung banyaknya, benar-benar dihitung, yang sejarahnya tidak sepenuhnya bersih." Omong-omong, Ayu membalikkan keadaan dan berkata dengan serius, "Hanya Gema, tidak pernah setengah sejarah hitam. Sejauh ini, dia berada di industri hiburan, belum ada hype, dia juga tidak melakukan hubungan terbang demi malam. Dia menerbitkan semua sejarah pribadinya yang 100% benar, dan banyak dari tempat-tempat yang lebih kuat yang tidak diekspos orang, dan bahkan dengan sengaja tidak membiarkan media melaporkan, benar-benar rendah dan benar-benar dibudidayakan." Alena bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Su tampaknya sangat akrab dengan industri hiburan?" Belum terbiasa, Ayu tersenyum ringan dan berkata dengan santai, "Hanya saja tidak ada rahasia di lingkaran ini yang bisa disembunyikan dariku." Dia tersenyum dan bertanya kepada Alena, "Apakah Nona Haris tahu apa yang dilakukan keluarga Gema?" Alena memikirkannya dan berkata, "Sepertinya seseorang mengatakan bahwa keluarganya sedang berbisnis, tetapi apa yang sebenarnya mereka lakukan tampaknya jarang dilaporkan, memberi kesan bahwa mereka seharusnya lebih berkuasa." Ayu tertawa, "Lebih dari kuat, industri keluarganya, keuntungan setahun lebih dari seluruh industri hiburan setahun untuk menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi, sehingga orang-orang seperti dia di industri hiburan adalah burung phoenix dari langit, jatuh dalam kawanan ayam, pukulan yang benar-benar menurun." Alena mendengarkan dengan tercengang, berkata, "Tidak heran Gema tidak pernah terlibat dalam hype publisitas, bahkan publik hype seperti seluruh lingkaran hiburan melakukan sesuatu, dia tidak pernah menyentuh. Ada beberapa bintang pria di masa lalu yang melakukan hype branding dengannya, tetapi berita palsu baru saja dirilis, biasanya tidak lebih dari 1 jam. Agensi Gema akan segera mengeluarkan pernyataan disinformasi yang serius, tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk hype, dan tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk berspekulasi." Ayu mengangguk dan tertawa, "Tapi apa yang sebenarnya dilakukan tampaknya jarang dilaporkan, memberi kesan bahwa itu harus lebih kuat. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat." Alena mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Nona Su ada benarnya. Menurutmu, dia memang tidak mungkin bertahan di industri hiburan?" Ayu melirik Tama yang diam dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah video pembukaan konser tadi juga mengatakan bahwa Gema sebenarnya mencari pangeran tampannya? Aku merasa bahwa dia bergabung dengan industri hiburan, kemungkinan besar untuk mencapai tujuan menemukan seseorang ini." "Iya," Alena setuju dan berkata, "Aku merasakan hal yang sama." Ayu menambahkan,
Anda lihat dia telah dibesarkan dengan baik sejak dia masih kecil. Saya pikir asal-usul pangeran tampan tidak akan lebih buruk dari miliknya, dan mungkin bahkan lebih baik dari miliknya. Dengan itu, dia menggunakan jarinya yang panjang dan ramping, dengan ringan menganggukkan bibir bawahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, jadi, analogi yang baru saja saya buat itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Meskipun Gema memang peri yang turun ke bumi, tetapi orang yang dia datangi tidak kurang dari statusnya tetapi lebih dari itu. Mungkin, ketika mereka bertemu mereka akan kembali ke langit bersama selamanya." Kumpulan analogi peri ayu yang turun ke dunia fana ini membuat Alena menganggukkan kepalanya berulang kali setelah mendengarkan. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ayu terlalu benar, dan arah sebenarnya dari segala sesuatu harus sama dengan apa yang dia duga. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa kata-kata ini jatuh ke telinga Tama dan rasa lain. Tama tahu bahwa kata-kata Ayu, seolah-olah dia sengaja menyebut istrinya, tetapi penyebutan yang sengaja sangat kabur, sehingga istrinya tidak tahu bahwa semua ini terkait dengannya. Tama tidak mengerti mengapa Ayu mengatakan ini pada Alena. Apakah itu untuk memberinya kesempatan untuk berjaga-jaga? Namun, dia sendiri tidak ingin meninggalkan Alena. Atau mungkin dia bermaksud mengatakan ini padanya? Tapi apa pentingnya ini? Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Dia merasa bahwa wanita ini agak terlalu pintar, sehingga dia membawa sedikit kehati-hatian jauh di dalam hatinya. Ketika mereka bertiga mengikuti kerumunan keluar dari arena, Ayu bertanya kepada Alena dan Tama, "Ngomong-ngomong, Nona Haris dan Tuan Renza, bagaimana kalian bisa sampai di sini?" Alena berkata, "Kami naik taksi untuk datang ke sini." Ayu berkata, "Oh, Anda tidak dapat naik taksi pada jam ini. Saya memperkirakan setidaknya ada 10,000 hingga 20,000 orang yang membutuhkan taksi di lingkungan kami. Bahkan jika kalian menggunakan perangkat lunak untuk memanggil taksi, kalian masih harus tunggu setidaknya 1 jam. Kebetulan saya mengemudi di sini. Mengapa saya tidak mengirim kalian untuk kembali?" Alena buru-buru berkata, "Tidak perlu Nona Su, kita tidak terlalu jauh. Hanya 20 menit berjalan kaki." Ayu berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ini sudah sangat larut sekarang, kamu pasti lelah ketika berjalan pulang, dan itu pasti akan mempengaruhi pekerjaan besok. Selain itu, jika ibuku tahu bahwa aku menonton pertunjukan dengan kalian dan tidak mengirimmu pulang, dia pasti akan membicarakanku." Alena mendengar ini, wajahnya tidak baik untuk menolak lagi. Jadi dia menatap Tama bertanya, "Sayang, menurutmu bagaimana? Kita berjalan kembali atau mengambil mobil Nona Su?" Tama melirik Ayu dan berkata dengan ringan, "Karena Nona Su telah mengundang kita dengan sangat baik, kita tidak bisa mengecewakan niat baiknya." Setelah mengatakan itu, dia memandang Ayu dan berkata dengan serius, "Nona Su, saya telah memberimu masalah." Ayu buru-buru berkata, "Tuan Renza terlalu sopan, hal kecil seperti itu, aku harus melakukannya." Pada saat ini, Nanda melihat Alena di antara kerumunan dan berlari dengan cepat, berkata sambil berlari, "Alena, bagaimana kamu akan kembali? Sepupu saya mengemudi untuk menjemputku, aku akan memberi kalian tumpangan." Kevin kini punya 2 tugas, satu tinggal di desa menderita, dan satu lagi menjadi sopir Nanda. Jadi Nanda biasanya membawanya kemanapun dia pergi, agar sepupunya tidak begitu bosan. Dan Nanda juga memiliki perasaan pribadinya sendiri. Ia merasa kondisi kehidupan sepupu Kevin di kelurahan sungguh sangat sulit. Ia sering memanggilnya keluar, di satu sisi, sebagai sopirnya, di satu sisi, sehingga pekerjaan alasannya membawanya makan sesuatu baik dengan dia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.